Baik, saya lanjutkan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dipeluk Jibril dengan Iqra, 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 baru ketika beliau Jibril melanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya sampai akhirnya ayat ini. Rasulullah kemudian menirukan, tetapi beliau mengalami kegentaran haibah luar biasa sampai menggigil. Ini ketakutan, tapi ketakutan yang bukan takut terhadap siksa, takut terhadap tapi sudah haibah. Jadi itu syurutul ma'rifah. Salah satu prasyarat ma'rifatullah itu nuansa haibah itu ada. Nah, beliau begitu dilanjutkan Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Nama Tuhanmu siapa? Ya Allah. Maka beliau full Allah ketika itu, ya, semua pori-porinya berzikir, seluruh jiwa raganya berzikir, semuanya berzikir sampai gemetar beliau. Nah, itu namanya nuansa haibah. Nah, di Al-Quran disebutkan wa yuhadzirukumullahu nafsah. Hanya Allah yang membuat gentar dia, Allah. Karena Allah tadi ismu rabbik, nama Tuhan. Membaca apa saja bahwa di balik itu ada nama Tuhan. Ini bentuk sedikit mengenai kesempurnaan. Kalau dibanding Nabi Adam dulu, ya, Nabi Adam itu masih bunyinya begini, wa 'allama Adamal asma. Allah mengajari Adam nama-nama, asma, masih diajari. Tapi giliran Rasulullah yang sudah sempurna, Nabi yang sempurna, Khatimul Anbiya wal Mursalin, bukan lagi diajari asma beliau, tapi langsung Iqra, baca asma-asma itu. Sudah begitu. Nah, makanya di sini suasana haibah karena karisma, kebesaran, keagungan ilahi memfanakan Nabi ketika di Gua Hira itu. Nuansa fana sampai beliau tetap saja ma'ana biqari. Ma'ana biqari. Bagaimana orang fana bisa membaca? Ma'ana biqari. Itu. Bapak Ibu sekalian, jadi tentu khauf ini tetap akan harus kita pelihara, karena tanpa khauf ini kita menjadi orang yang sembrono. Ya. Hidup di dunia jangan sampai itu tadi, ada cemas, ada gelisah, ada khawatir, ya, ada cemburu kepada orang lain, ada iri dengki. Semua karena apa? Kita tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Ketakutan, kehilangan yang macam-macam tadi membuat diri kita justru hidup kita nggak pernah tentram. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Al-khawf sirajul qalbi bihi yubsirul khair wasyar. Syekh Abu Ali Ad-Daqaq mengatakan khauf itu ibarat lampu. Di hati kita bisa melihat, oh itu baik, itu buruk. Tapi kalau orang nggak takut kepada Allah, baik dan buruk nggak kelihatan, ya diterjang saja. Tapi kalau ada khauf, rasanya jelas banget. Ini baik, ini buruk. Karena itu ada satu ulama, ya, ada satu ulama suatu ketika sedang bersujud di tengah padang pasir. Lalu suaranya seperti orang sedang merintih di tengah malam. Di tengah padang pasir, ini kok ada suara apa merintih, dicari oleh seseorang. Betapa terkejutnya, rupanya ada orang tua di tengah padang pasir, di balik batu begitu, sedang bersujud sambil menangis dia. Apa tangisan di situ? Ini mengenai khauf. Jadi bunyinya itu begini. Ajibtu li ibni Adam, ikhtarallah li nafsi ma'al ghinah anhu wa huwa ya'ridu anhu ma'a faqrihi ilaih.
Saya heran kepada manusia. Katanya dia memilih Allah sebagai Tuhannya. Nyatanya manusia memilih nafsunya sebagai Tuhannya. Pada saat yang lain dia memilih Allah, tapi dia menentang Allah. Wa ajibtu liman yashghalu nafsahu bi syai'in wa ya'lam annahu qad furigha min. Saya juga heran, kata orang sujud ini. Ada seseorang sibuk mengurusi dirinya, memanjakan nafsunya terus. Tapi dia tahu pada saat yang sama bahwa nafsunya nanti akan habis selesai bersama usianya. Tapi dia perjuangkan betul nafsu ini. Wa ajibtu mimman ya'muru ghairah bima la yaf'al wa yaghdubu ala ghairih bima yaf'alu. Saya heran pada orang yang semua orang diperintah supaya melakukan ini, itu, ini, dia sendiri melanggar. Dia sendiri melanggar malahan. Dia marah-marah kepada orang lain. Kalau orang lain itu jelek, orang lain ini diprotesi ke sana kemari, dia sendiri tidak pernah marah pada hawa nafsunya. Nah ini. Wa mimman yukrihu ayyu'sa wa huwa as. Saya heran, dia nggak suka kalau diingkari, tapi dia sendiri ingkar. Dia senang kalau dipatuhi, tapi dia nggak pernah patuh pada Allah. Dia lebih banyak mencerca orang lain, tapi dia tidak pernah mencerca dirinya dengan sepenuh yakin. Kalau dia mencerca dirinya setengah-setengah saja. Bapak, ibu-ibu, pada saat yang lain juga kalau Anda bersyukur, kira-kira syukur banget apa setengah-setengah? Jangan-jangan alhamdulillahnya diempet-empet. Ya, diempet itu di apa ya? Ditahan-tahan. Alhamdulillah. Tapi masih belum nikmat Tuhan ini. Alhamdulillah lagi. Belum Tuhan. Namanya itu menahan-nahan alhamdulillah. Kalau bersyukur ya total banget. Ya, kalau kita mencela diri kita, dicela banget. Jangan sampai kita mencela diri kita, terbayang kejelekan orang lain. Saya sih sebenarnya lebih baik daripada orang lain itu. Nah, jangan. Wong ini soal kita dengan kita, diri kita dengan diri kita sendiri, dan Allah. Orang lain nggak tahu, ya celah saja diri kita sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi khauf, ini soal khauf. Orang ajibtu mimman yastahinal kaifa la yastahinal khaliq. Saya heran kepada orang yang malu kepada makhluk tapi tidak malu kepada Allah. Heran juga. Yatlubi ridhahal marbubil kaifa la yatlubu ridha Rabb. Dia kepingin orang-orang lain pada rela pada dia, tapi tidak pernah rela dia kepada Tuhannya. Nah, banyak sekali yang mesti kita takuti, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari. Paling tidak bahwa sebenarnya apapun keburukan sekecil apapun dibalas oleh Allah, kita jadi takut itu. Sekecil apapun. Bahwa soal Allah mengampuni keburukan kita, menghapus dosa-dosa kita, nah ini urusan lain. Tapi itu yang perlu kita takuti. Jadi tetapi Rasulullah mengajari kita supaya kita bukan sekedar takut, ya. Bagaimana kemudian dalam membangun generasi ini agar para generasi juga yang akan datang adalah generasi yang takut kepada Allah. Itu berarti kita harus didik
mulai dari orang-orang yang terdekat dengan kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Kebetulan mungkin ada guru, bagaimana ya kurikulum tentang khauf bagi anak-anak di sekolah ini. Ini harus dibangun mestinya. Kalau mengajar anak kelas 1 SD tentang khauf ini kayak apa, kelas 2 bagaimana, kelas 3 bagaimana, SMP bagaimana. Tentu ini memang tidak ada di dalam filsafat pendidikan kita. Ya, ada di pelajaran-pelajaran agama ada, tetapi tidak sampai menjadi silabus mengenai khauf ini. Sehingga ada satu lapisan generasi yang tumbuh lebih takut masa depannya di dunia daripada masa depannya di akhirat. Nah, ini tragedi spiritual sebenarnya, ya. Orang lebih takut dunianya hilang daripada agamanya hilang. Ini krisis luar biasa. Nah, jadi dan dari situ sebenarnya kita harus memulai. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita perlu membangun apa yang disebut sidqul wara, sidqul khauf, takut yang benar. Apa takut yang benar? Al-wara. Berarti seseorang harus waspada, hati-hati banget, hati-hati sekali. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, jadi bertahun-tahun barangkali khauf ini melintas, muncul lagi, melintas lagi, muncul lagi. Ini harus tetap kita pegang teguh rasa khauf ini. Supaya apa? Supaya nanti ada satu bab mengenai ar-roja, seperti seseorang bisa melihat harapan rahmatnya Allah. Nah, kita ini amal baik kita. Iblis itu 80 tahun sebelum Adam diciptakan sudah menjadi ahli ibadah. Di antara malaikat pun dia terdepan. Tapi dia terjebak, terpedaya oleh amal ibadahnya sendiri. Itu pelajaran, ya, bahwa kita menjadi takut kemudian. Saya kalau begitu tidak boleh mengandalkan amalku. Iblis saja bisa menjadi seperti itu. Nah, kita harus mengandalkan sang pencipta amal, yaitu Allah. Lalu kita takut. Saya takut kalau amalku tidak engkau terima Allah. Dan aku juga takut kalau aku mengandalkan amalku, tidak mengandalkan engkau Allah. Nabi Adam diberi nikmat di surga. Tidak ada nikmat ketika itu kecuali surga. Tapi apa yang terjadi? Karena tumbuh rasa takut selain Allah. Ketika itu Nabi Adam takut apa? Saya takut kalau di surga ini nanti saya tidak lama, tidak abadi. Gara-gara begitu iblis bisa masuk. Nah, ini maksud saya, kata iblis. Lewat pintu ini aku akan menggoda dia. Adam pengen lama di surga. Ini makan buah khuldi, dekati pohon ini. Nah, gara-gara rasa takutnya tidak kepada sang pencipta surga dan cintanya kepada surga, bukan kepada sang pencipta surga.